Salam jemaat Tuhan, kita bersyukur kesempatan yang luar biasa pada hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam anugerah Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Minggu kedua pada bulan Desember ini kita diberkati Tuhan, bahkan kita ditolong Tuhan dengan berkat-berkat yang spesial daripada Dia. Minggu yang kedua ini tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama, hidup dalam berkat Allah. Hidup dalam berkat Allah. Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai yang 12 dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar menunjukkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus sudah sekalian adalah seorang hamba Tuhan sangat luar biasa yang mampu memaknai segala sesuatu dengan baik, terkhusus dengan bagaimana dia menikmati hidup dalam berkat Allah. Dia tidak sedang berbicara sudah sekalian tentang menghidupi berkat Tuhan itu, menerima berkat Tuhan adalah sesuatu yang harus lahiriah, jasmaniah dalam dirinya. Dia juga tidak sedang berbicara sudah tentang bagaimana hidup dalam berkat Allah hanya terfokus kepada yang namanya hal-hal yang sifatnya harta bendawi. Tetapi dia lebih terfokus kepada bagaimana menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan, meskipun ada tantangan, persoalan, pergumulan, dan berbagai macam masalah. Artinya apa? Orang yang hidup dalam berkat Allah bukan ditentukan karena harta benda yang banyak, tetapi pola hidup yang mensyukuri setiap keadaan. Paulus adalah contoh yang luar biasa, itu sebabnya dia bisa memiliki sebuah konsep yang besar dan benar tentang hidup dalam berkat Allah. Tentu menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita memahami berkat-berkat Allah? Adakah saudara sekalian memahami berkat Tuhan hanya hal-hal yang sifatnya harta bendawi? Atau hal yang sifat yang lahiriah? Paulus sedang mendorong kita paling tidak memiliki 3 hal pemahaman atau konsep tentang berkat-berkat Allah. Yang pertama, kita harus hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Menarik saudara sekalian apa yang disebutkan oleh Paulus bahwa ternyata memahami berkat Tuhan itu adalah harus belajar mencukupkan diri. Apalagi di ayat 11 dikatakan apa? Kukatakan ini bukan karena aku kurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Hidup dalam berkat Allah yang paling prinsip adalah bagaimana saudara belajar mencukupkan diri. Kalau itu yang terjadi, saya yakin saudara diberkati Tuhan dengan limpah dan luar biasa. Yang kedua, belajar mengandalkan Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-13 dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hidup dalam berkat Allah itu, saudara, sekali lagi, ini bukan soal harta luar biasa melimpah, tidak. Tetapi soal bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan di setiap kondisi. Paulus sangat tegas berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Artinya apa? Paulus betul-betul menyadari semua karena Tuhan, semua untuk Tuhan. Makanya dia lakukan dengan sepenuh hati untuk bekerja keras bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, belajar mengucap syukur. Ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Tahukah saudara sekalian bagaimana caranya kita hidup dalam berkat Allah? Saudara harus mensyukuri semua yang daripada Tuhan.
Ada berkat atau tidak ada berkat, ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini diberkati Tuhan dengan limpah sudah selesai secara lahiriah, atau hari ini tidak diberkati sama sekali, tetap mengucap syukur. Ini yang menjadi pedoman bagi kita bersama-sama, bagaimana hidup di dalam berkat-berkat Allah. Sekali lagi, mari kita hidup dalam berkat Tuhan dengan konsep yang benar, dengan konsep yang tepat, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.